Coba diklik. Saya coba. Klik ke bawah. Ke bawah lagi. Terus. Iya, terus. Etika lingkungan, terus. Ya. Ya. Terus 13 kesehatan lingkungan belum? 13 Pak Wayu? Ya. 14 Pak. 13. Oh iya, 13. Oke. Sudah sesuai ya. Baik. Ya. Sok atuh ku Pak Wahyu ya tuh. Penjelasannya supaya enak. Ya. Jadi ya, jadi ini ada nantilah detailnya ya oleh Pak Wahyu. Jadi saya lihat ingin di itu aja dulu Pak Wahyu, kemampuan untuk ya sudah sama Pak Wahyu aja. Nanti saya tambahkan ya bagian-bagian itunya. Ya. Baik. Learning outcome segala macamnya ya. Enggak Pak Wahyu. Nanti saya nambah bagian-bagian lain yang belum tersampaikan. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini saya coba akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perkuliahan kita ya, mengenai biodiversitas, pengetahuan lingkungan dan konservasi sesuai dengan namanya. Jadi materi yang akan kita diskusikan selama 1 semester itu adalah itu ya. Jadi ada mengenai biodiversitas, mengenai lingkungan dan pengetahuan lingkungan dan konservasi. Jadi kalau kita lihat dari outcome yang kita ingin capai oleh mahasiswa setelah perkuliahan ini adalah mempunyai pemahaman mengenai konsep-konsep tentang ilmu lingkungan, konsep-konsep tentang diversitas, konsep-konsep tentang konservasi nanti yang berhubungan juga dengan tentunya kalau kita berbicara ilmu lingkungan itu konteksnya kita tidak akan berbicara hanya biologi, tapi kita akan berbicara ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, ada aspek lingkungannya yang nanti ada kita hubungkan dengan apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan begitu ya. Jadi kita akan melihat memahami satu permasalahan lingkungan itu dari berbagai macam sisi. Ada ekonominya, ada sosialnya, ada lingkungannya. Nah, oleh karena itu nanti diharapkan selain memahami mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan biodiversitas, ilmu lingkungan, pengetahuan lingkungan dan konservasi, juga diharapkan bisa menerapkannya, mempunyai kemampuan untuk kemampuan berpikir kreatif, berpikir sistematik, menggunakan konsep-konsep itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari begitu ya. Nah itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita dalam 1 semester ini. Yang pertama ya hari ini kita akan membahas mengenai menjelaskan mengenai bagaimana perkuliahannya seperti apa ya, mulai dari ruang lingkup, materinya, tugas, evaluasi dan penilaian, dan nanti juga ada penjelasan mengenai secara umum mengenai apa itu lingkungan hidup, apa itu biodiversitas dan apa itu biodiversitas ya. Ini sebagai gambaran ruang lingkup materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Nah, kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai ekologi sebagai dasar pengetahuan lingkungan, karena nanti ketika kita membahas
mengenai aspek sosial, aspek ekonomi, kita tidak meninggalkan aspek lingkungannya, di mana aspek lingkungan itu kita berjalan mengikuti konsep-konsep atau prinsip-prinsip dasar yang kita pelajari di dalam ekologi. Jadi bagaimana hubungan antara daya dukung, hubungan antara kemampuan asimilasi, interaksi antar makhluk hidup itu ternyata akan sangat berdampak pada keberlanjutan kelestarian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah modal dalam pembangunan, di mana kalau tidak ada kelestarian sumber daya alam, ini menyebabkan pembangunannya pun tidak berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, maka prinsip-prinsip dasar ekologi sebagai dasar pengetahuan harus Anda pahami. Karena nanti ketika kita berpikir secara logik, secara sistematik, kita harus memanfaatkan konsep-konsep atau prinsip ekologi ini untuk memprediksi atau menelaah kasus-kasus yang akan kita pelajari nanti, akan kita diskusikan. Nah, kemudian ada kependudukan. Nah, kalau kita berbicara aspek sosial, tentunya pembangunan yang dilakukan, kesejahteraan yang diinginkan, tingkatan ekonomi yang diinginkan itu adalah ada hubungannya dengan aspek manusia, begitu. Nah, aspek manusia ini yang menentukan, karena dia sebagai pengelola lingkungan. Bagaimana aspek manusia itu bisa menentukan keberlanjutan dari suatu pembangunan, kelestarian dari suatu modal sumber daya alam. Itu tergantung dari aspek kependudukan ini. Nah, yang kita bahas di sini, aspek kependudukannya adalah dari segi dinamika kependudukan. Nanti kita akan juga aspek manusia itu kita akan lihat juga di etika, ya. Jadi nanti dibahas pada materi selanjutnya. Nah, kalau pada permasalahan ini kita akan membahas mengenai aspek kependudukan itu berdasarkan dinamikanya. Bagaimana pola pertumbuhannya, ada yang sigmoid, ada yang logaritmik, ada yang aritmatik. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian bagaimana peran tingkat mortalitas, tingkat natalitas, emigrasi, bagaimana hubungan antara sumber daya dampak dari pertumbuhan penduduk terhadap kualitas lingkungan. Nah, ini akan kita bahas pada materi ini, ya, kependudukan dan hubungannya dengan permasalahan lingkungan. Nah, lebih nanti ke arah aspek dari dinamikanya, ya, dinamika dari kependudukan. Nah, kemudian pada pertemuan keempat kita akan membahas mengenai asas-asas lingkungan. Nah, ini asas-asas yang maksud dengan asas lingkungan itu adalah asas-asas yang sebetulnya dia menjadi menjadi parameter bagaimana suatu lingkungan itu memberikan respon. Jadi kita bisa melihat respon dari lingkungan itu, atau kita bisa memprediksi respon lingkungan itu berdasarkan asas-asas yang kita pelajari nanti. Misalnya nanti bagaimana pola hubungan antara konsumsi sumber daya alam dengan perilaku konsumsinya, bagaimana respon dari satu spesies terhadap satu tekanan, perubahan. Itu nanti ada azas-azasnya. Berdasarkan azas itu kita bisa memprediksi bagaimana respon dari satu lingkungan. Jadi ini sangat penting. Azas-azas ini kita pahami sehingga kita bisa mempunyai kemampuan berpikir bagaimana prediksi respon dari lingkungan ini seperti apa. Kemudian yang kelima, kita akan berbicara etika lingkungan. Nah, ini tadi kita berbicara manusianya dari konsep etikanya. Karena manusia itu nanti ada yang sifatnya ada yang cenderung ke kiri, cenderung ke kanan, ada yang di tengah-tengah. Kalau cenderung ke kiri itu maksudnya dia terlalu eksploitatif, sehingga yang dipikirkannya adalah keuntungan ekonomi tanpa melihat kelestarian lingkungan. Kalau yang
ekstrem kanan itu cenderung kepada bagaimana melakukan pelestarian lingkungan, mengurangi pemanfaatannya. Nah, ada yang di tengah-tengah, membuat keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan begitu. Jadi nanti sedang kuliah dulu, Mas Solid sedang kuliah nanti saya. Nah itu, jadi kita akan bahas mengenai bagaimana karakter dari manusia itu dalam konteks berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ada yang interaksinya lebih mengarah ke konservasi, mengurangi pemanfaatannya, ada yang ke arah eksploitasi, kurang dari pelestariannya, ada yang di tengah-tengah. Nah itu yang kita akan bahas, bagaimana karakteristik dan bagaimana dasar-dasar pemikiran ketika orang itu berpikir eksploitatif, ketika berpikir konservatif, dan berpikir melakukan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Nah keseimbangan itulah yang nanti sebagai dasar untuk proses pembangunan berkelanjutan. Nanti kita akan bahas mengenai ekosentrisme, ada biosentrisme, ada antroposentrisme. Nah itu lebih mengarah kepada bagaimana karakter dari dalam memandang lingkungan itu seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan bahas di etika lingkungan. Nah kemudian pada selanjutnya adalah permasalahan lingkungan. Nah tentunya ini yang menjadi core permasalahan kita, bahwa ini terjadi permasalahan lingkungan. Selalu terjadi. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan dengan kemampuan pengetahuan yang terbatas, dengan kemampuan memandang suatu permasalahan itu terbatas, sehingga apa yang terjadi, keseimbangan itu tidak tercapai. Kadang-kadang ada manusia itu mempunyai pandangan bahwa dia benar, tapi sebetulnya dia melakukan suatu kesalahan, gitu ya. Nah makanya itulah permasalahan lingkungan. Kita akan bahas mengenai permasalahan lokal, permasalahan regional, permasalahan global, bagaimana peranan dari manusia dalam mungkinnya permasalahan tersebut, bagaimana solusinya. Kita harus melihat solusi dari memecahkan permasalahan itu tidak hanya dari satu aspek. Nanti kita harus melihat dari aspek ekonominya, kita lihat aspek sosialnya, kita lihat dari aspek lingkungannya. Berdasarkan hal itu, kita membuat strategi yang paling baik untuk mengatasi permasalahan lingkungan, melihat keseimbangan dari ketiga aspek tadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, begitu. Diharapkan permasalahan lingkungannya teratasi, ekonominya tetap berjalan, sejahteraannya tetap tercipta, begitu. Nah itu, ini perlu strategi thinking, bagaimana berpikir secara strategis untuk membuat keseimbangan antara ketiga aspek ini dalam memecahkan permasalahan lingkungan, gitu ya. Nah kemudian nanti kita berbicara, ini permasalahan lingkungan ini sangat besar, sangat banyak materinya, sehingga dibahas dalam 2 pertemuan. Kemudian nanti setelah permasalahan lingkungan, kita akan melakukan ujian tengah semester, membahas materinya adalah dari awal sampai ke pertemuan ke-7. Nah kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-9 kita akan bahas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Nah ini yang tadi saya sampaikan, bahwa proses pembangunan itu harus terjadi. Kenapa? Karena setiap saat kita harus akan meningkatkan kualitas dari kehidupan manusia. Itu harus ada. Karena tadi kita perlu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Tapi pembangunan seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya muncul konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan itu adalah suatu proses pembangunan atau peningkatan kualitas dari manusia, baik ekonominya, sosialnya maupun lingkungannya, agar kualitasnya lebih baik. Dengan cara apa? Memanfaatkan sumber daya alam. Nah, konteksnya adalah kalau pembangunan berkelanjutan itu, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada sekarang, tapi tidak boleh
tidak boleh menyebabkan generasi yang akan datang itu tidak bisa mendapatkan sumber daya alam seperti sekarang. Jadi kita harus bisa menjamin generasi yang akan datang itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada sekarang. Itu yang dimaksud dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Yaitu proses pembangunan meningkatkan kualitas hidup manusia, bisa aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, akan tetapi menjamin bahwa generasi yang akan datang masih dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini, sehingga dia bisa melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Karena kalau pembangunannya tidak berkelanjutan menyebabkan sumber daya alamnya habis, generasi yang akan datang tidak bisa memanfaatkan lagi. Nah itu yang tidak diinginkan oleh konsep pembangunan berkelanjutan. Nah kemudian kita akan membahas mengenai biodiversitas dan pengolahannya. Kenapa biodiversitas dan pengolahan ini penting kita bahas? Karena biodiversitas itu adalah modal utama dalam proses pembangunan. Kita mengatakan bahwa ini adalah sumber daya hayati. Tapi sebetulnya biodiversitas itu tidak hanya pada konteks makhluk hidupnya juga. Tidak hanya pada konteks makhluk hidupnya saja, tapi juga pada lingkungannya, ekosistemnya, habitatnya. Jadi kita membahas aspek biodiversitas itu dan pengolahannya dalam konteks tadi hayatinya maupun lingkungan yang mendukung keanekaragaman tersebut. Nah ini dibahas 2 kali, tapi nanti kita bisa menyesuaikan tergantung dari seberapa dalam kita berdiskusi. Kalau misalnya sudah cukup mungkin bisa bergeser ya, biodiversitasnya hanya sekali, yang lainnya jadi bersama bisa saja. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan bahas mengenai konservasinya seperti apa dan teknik konservasinya seperti apa. Bagaimana kita melakukan konservasi biodiversitas. Kita akan membahas mengenai area-area konservasi mulai dari taman nasional, taman wisata alam, marga satwa, suaka alam, bagaimana teknik memanfaatkannya. Nanti ada dalam suatu kawasan area itu ada zona inti, ada zona pemanfaatan, dan lain-lain. Ini akan kita bahas di konservasi biodiversitas dan teknik konservasi. Nah kemudian pada pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai kesehatan lingkungan. Jadi karena yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan itu adalah kondisi dari lingkungan yang bisa mendukung peningkatan kualitas hidup dari manusianya. Jadi kita akan bahas mengenai sini mengenai sanitasi, mengenai penyakit, bagaimana satu penyakit itu bisa tersebar menjadi pandemi. Contohnya COVID ini bisa dibahas di dalam ini. Kenapa bisa terjadi penyebaran? Maka kenapa terjadi pandemi? Suatu penyakit di sana ada vektor, ada host, nanti akan dibahas di kesehatan lingkungan yang nanti ada hubungannya juga dengan sanitasi lingkungan. Nanti ada tugas, nanti mungkin Pak Saipudin akan menyampaikan mengenai tugasnya seperti apa. Dan di akhir, ya, yang semester ini materinya adalah setelah UTS sampai ke akhir semester. Mungkin gambaran umum mengenai ruang lingkup materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah biodiversitas, lingkungan hidup, pengetahuan lingkungan, dan konservasi. Itu Pak Saipudin dari saya. Mungkin Pak Saipudin menambahkan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Wahyu. Jadi kita rencanakan ada 13 pertemuan ya. Jadi sudah ditunjukkan di mana pertemuan terakhir kita bicarakan tentang kesehatan lingkungan ya. Jadi dan urutan materinya sangat jelas. Jadi mata kuliah ini mata kuliah dasar ya sebenarnya gitu ya. Jadi namanya juga awalnya dulu itu pengetahuan lingkungan ya. Dan materi yang disajikan dengan format baru ini ya, kalau Anda lihat gitu, Anda cermati, itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang dulu gitu ya. Jadi
kalau dulu Pak Wahyu dari ITB ada mata kuliah tahun pertama bersama ya Pak Wahyu ya. Nah, ini mata kuliah ini salah satunya gitu ya, yang wajib dipilih gitu. Bukan dipilih ya, diikuti ya di TPB itu ya. Ya. Kenapa kok sejauh itu gitu ya? Mata kuliah ini ditawarkan di TPB gitu. Saya tidak tahu kalau perkembangannya sekarang gitu ya. Ya, ini kepentingannya luar biasa ternyata gitu ya. Jadi karena kita tidak bisa terpisah dengan lingkungan ya. Kita setiap saat berinteraksi dengan lingkungan. Baik buruk lingkungan itu ternyata sangat tergantung dengan kita gitu. Jadi kalau kita memperlakukan lingkungan dengan baik, ya lingkungan akan merespon dan memperlakukan kita juga baik gitu ya. Dan terjadi sebaliknya, ketika lingkungan kita buat buruk, ya menyebabkan lingkungan pun jadi buruk, dan itu dampak buruk itu pasti akan sampai ke kita juga gitu ya. Nah, sehingga mata kuliah ini menjadi satu mata kuliah TPB kalau di ITB waktu dulu itu ya. Dan waktu itu memang waktu belum ada prodi biologi, waktu ada pendidikan biologi saja prodinya, kami memang secara kurikulum sering bekerja sama dengan ITB gitu. Nah, oleh karena itu mata kuliah inilah diadakan, dan ternyata ya ngantuk Bahar ya. Senam dulu. Ya, jadi saking pentingnya ya akhirnya kami menambahkan mata kuliah ini di kurikulum dulu itu. Ini yang protesnya banyak gitu ya. Mana mungkin pengetahuan lingkungan bisa namanya juga pengetahuan gitu ya. Orang lupa gitu ya. Orang lupa tentang pengetahuan. Jadi kalau bukan ilmu katanya ya, mana mungkin bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lupa sebenarnya luas ilmu atau pengetahuan gitu. Ternyata luas pengetahuan. Karena dalam pengetahuan itu ada bagian di dalamnya adalah ilmu gitu. Kalau Anda lihat ya runut gitu. Jadi ya ramai juga dulu ya, tapi tidak masalah. Dan ternyata ini juga korban baru lagi ya Pak Wahyu ya, ketika ada perbaikan kurikulum, ketika harus mengimplementasikan biodiversitas, karena di KOBI meminta itu gitu. Lupa dulu juga sebenarnya kita sudah membahas tentang biodiversitas. Karena saya dengan Pak Wahyu cukup lama ya. Jadi lupa gitu. Tapi kekeh, jangan pengetahuan lingkungan judul mata kuliahnya, supaya kelihatan biodiversitasnya, maka dimunculkanlah biodiversitasnya. Ya kami sih enggak masalah. Ya, bungkus boleh berubah, isi ya insya Allah tidak banyak berubah sebenarnya. Gitu ya. Ya, karena yang penting itu apa? Yang penting itu melalui pengetahuan lingkungan ini, atau sekarang namanya di biodiversitas, pengetahuan lingkungan dan konservasi, Anda punya pengetahuan yang cukup baik, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana Anda bisa mengelola dengan lingkungan, bagaimana Anda bisa nyaman dengan lingkungan gitu. Itu yang penting. Karena yang membuat nyaman, yang membuat susah lingkungan itu ternyata kita sendiri gitu. Ya. Jadi kalau lingkungan sakit, siapa yang akan kena dampaknya? Kita juga gitu. Ya. Nah, melalui mata kuliah ini kita sama-sama selalu diingatkan bahwa kita tidak akan lepas dengan lingkungan. Ya, nanti di kesehatan lingkungan Anda akan tahu ya, bahwa lingkungan itu tempat bibit penyakit, ya, tempat penyakit hidup, dan kita ada di sana gitu. Artinya ya ketika sanitasi buruk, penyakit ada di mana-mana, ya kita siap saja ya dengan kena penyakit itu gitu.
Jadi ketika kita memperlakukan lingkungan bersih gitu ya, sanitasinya baik gitu ya, ya insya Allah lingkungan pun akan jadi baik. Gitu. Ya, tapi jangan lupa di lingkungan itu juga bisa menyebabkan sakit seseorang. Gitu. Tadi kan sudah dikatakan. Dan jangan lupa di lingkungan ini kajiannya tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu paling mewarnai pengetahuan lingkungan gitu ya, karena di apa namanya di ekologi itu ya, ekologi itu kan mendasari bagaimana interaksi faktor-faktor lingkungan satu dengan yang lainnya terjadi gitu ya. Nah, melalui kajian itu diharapkan kita pun akan paham ya bahwa apa yang terjadi di lingkungan itu pada dasarnya adalah interaksi antar komponen lingkungan yang mana agak berbeda dengan ekologi. Kalau di ekologi manusia itu tidak termasuk komponen lingkungan ya di ekologi itu. Jadi manusia ada di luar sistem ya, di luar sistem. Tapi ketika bicara tentang tentang pengetahuan lingkungan, justru sebaliknya. Manusia itu berada di dalam sistem. Ya, berada di dalam sistem, tetapi sekali lagi sistemnya bukan sistem ekosistem, tapi sosio sistem, di dalamnya sosio ekosistem. Jadi ada sistem sosialnya di dalamnya. Jadi lebih kompleks lagi. Ya. Jadi melalui mata kuliah ini ya program studi juga ingin memberikan apa ya pengetahuan buat Anda bahwa perilaku kita itu sangat menentukan kualitas lingkungan gitu ya. Kan ini yang ikut kuliah ini kan yang sudah pada berpengalaman kan. Ini angkatan 2000 berapa? 19. 2019 ya. Ya, ini kan sudah pengalaman gitu. Jadi hasil kemarin juga karya ilmiahnya memang yang 2000 yang lebih pengalaman lebih bagus ya Pak Wahyu ya. Hasilnya juga karena banyak hal yang sudah dialami dibanding dengan yang baru masuk gitu. Ya. Karena kurikulumnya saja mungkin sehingga Anda ya tadi strukturnya awalnya seperti yang pernah disampaikan ada di semester lanjut gitu. Ternyata saya menerapkan waktu itu dengan tim bahwa mata kuliah ini tidak ada prasyaratnya. Jadi kalau tidak ada prasyaratnya harus ditempatkan di semester awal gitu. Ya, jadi sebenarnya itu yang penting gitu ya, karena manusia ada di dalamnya sebagai komponen utama gitu ya, maka apa namanya ya, karena sebagai komponen utama, maka pusat kajiannya juga manusia gitu. Ya makanya tadi ada pembangunan berkelanjutan, ya. Nah, berbeda dengan ekologi. Ekologi itu manusia di luar sistem dan nanti juga akan apa namanya berbeda dalam lingkup. Karena di dalam pengetahuan lingkungan nanti ada apa komponen lingkungan yang lainnya yaitu komponen sosial gitu ya. Dan selama ini kalau kita bicara kesehatan lingkungan maka ada penyakit yang tidak ada di kajian biologis ya, yaitu penyakit sosial ya. Jadi ternyata ada karena ada lingkungan sosial pasti ada penyakit sosial juga ya. Makanya kalau Anda mau buat tetangga tadi salah satu contoh kalau misalnya Anda mau membuat lingkungan sakit gitu ya, ya bisa dimulai dari kegiatan sosial yang bisa saja menyebabkan gangguan menurut kategori tetangga gitu ya. Contoh saja misalnya tengah malam misalnya
bahar gitu ya, karena senang mendengarkan musik gitu, tengah malam lagi sendirian, setel radio kencang-kencang, pastilah tetangga akan meresponnya datang ke rumah Anda, apalagi di kosan yang sempit, yang satu kamar itu kan, wah pasti datang, ngapain gitu. Nah, itulah contohnya. Jadi apa namanya, manusia betul-betul dikaji secara mendalam sebagai komponen lingkungan gitu. Kemudian selain tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa mata kuliah ini apa namanya ya, pertemuannya kan hanya sampai ke 13. Nah, yang 14 15 itu seperti apa gitu. Nah, tadi kalau berdasarkan evaluasi yang sudah direncanakan oleh kami ya. Jadi keberhasilan Anda dalam mata kuliah ini dievaluasi atau ya di assessment mungkin ya, ada yang menggunakan istilah itu karena Anda orang apa namanya, pernah mengikuti kuliah evaluasi gitu ya. Itu didasarkan oleh 3 komponen utama. Yang pertama ada UTS, ada UAS ya. Itu masing-masing 30%. Ya. 30%, 30%. Yang 40%-nya di mana gitu. Nah, 40%-nya ada di tugas. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah membuat makalah kajian tentang masalah lingkungan gitu. Ya, kajian tentang masalah lingkungan. Nah, kajian itu bukan kajian hasil telahan dari apa namanya sumber-sumber, misalnya dari berbagai sumber yang Anda bisa peroleh secara ya melalui fasilitas internet, lewat download dan sebagainya, tidak. Masalahnya itu harus real, masalah yang ada di sekitar Anda. Ya. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan Anda punya sensitivitas yang baik ya terhadap lingkungan gitu. Jadi melalui kegiatan ini Anda memang diminta nanti untuk dapat mengidentifikasi masalah yang dekat dengan Anda gitu ya. Yang kalau dibiarkan ya itu menjadi masalah yang lebih kompleks lagi. Ya, yang kalau dibiarkan bisa memunculkan masalah yang lebih besar lagi gitu. Masalahnya apa saja? Ya boleh saja masalah tentang pencemaran lingkungan ya. Bisa saja juga masalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan munculnya masalah lingkungan gitu ya. Jadi yang seperti apa? Ya bisa saja masalah lingkungan sosial gitu ya. Atau perilaku kecenderungan mahasiswa gitu kan. Kalau Anda kuliah dulu kan Anda pernah datang ke UPI ya. Itu kan pasti ngekos gitu ya. Dan jangan sampai kan Anda itu kuliah berangkat sehat, pulang harus sehat lagi kan? Itu. Dulu itu kan ada juga yang berangkat sehat pulang sakit gitu ya, dan sakitnya berkepanjangan. Kenapa? Karena selama kuliah itu perilakunya tidak kenal bagaimana perilaku yang sehat. Bahkan ada yang luar biasa gitu ya, masuk pada lingkungan yang menyebabkan dia terjebak, sulit meninggalkan lingkungan itu, dan sebenarnya lingkungan itu bisa dikategorikan lingkungan yang sakit gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar grupnya, bukan grup ya, atau apa, LGBT gitu ya Pak Wahyu ya. Nah itu sudah disepakati, itu adalah penyakit sosial. Ya, terserah Anda mau protes ke saya gitu ya. Saya harap tidak ada anggotanya di sini.
Amit-amit jabang bayi katanya kan. Ya, gitu. Terus saya ngomong Sunda ya, nanti diprotes hati-hati dahlan itu. Jangan deh. Apa namanya? Ada ya, jangan salah gitu. Dan mereka punya strategi yang mungkin kalau yang belum pengalaman itu mudah terjebak gitu. Ya, mudah terjebak. Ya, itu banyak kejadian seperti di Cianjur ya, maklum orang datang dari kampung ke kota sulit cari kerja ya karena tidak punya bekal ilmu yang baik, keterampilan yang baik gitu ya. Sehingga dia susah memperoleh pekerjaan, terlunta-lunta dan lain sebagainya. Sehingga satu saat dia tersesat ke lingkungan itu. Ya dibantu, ditolong dan lain sebagainya. Ya, luar biasa gitu. Bahkan difasilitasi dan lain sebagainya. Saya tidak akan ceritakan yang di luar itunya ya. Gitu. Pasti Anda sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Jadi itu seorang laki-laki. Sehingga dia bisa hidup mapan, kelihatan dari luar gitu ya, mapan gitu. Ya. Punya HP, duit, bisa makan di mana saja dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Nah, pulang ketika punya kesempatan pulang ke kampungnya ya teman di kampungnya jadi tertarik gitu ya untuk datang ke kota gitu. Kenapa? Karena melihat temannya yang itu pulang ya dengan pakaian yang perlente, uangnya banyak, HP-nya yang bagus dan lain sebagainya kayak begitu. Ya, waktu di kampung mungkin tidak dijelaskan apa pekerjaannya gitu. Nah, dibawalah temannya sama dijebak di situ ya. Dan akhirnya juga jadi karena mereka masuk ke sana karena ya keterpaksaan karena mencari ya uang dan lain sebagainya sehingga mereka menjadi objek orang-orang yang aneh-aneh itu gitu ya. Dan akhirnya ya seperti yang saya kira Anda sudah sangat paham, orang-orang di kelompok itu ujung-ujungnya kan HIV, AIDS gitu ya. Nah, itulah yang terjadi akhirnya. Itu. Yang luar biasa di kampung halamannya dia punya istri, punya anak yang soleh, yang cantik-cantik anaknya gitu. Pas diponis diperiksa dia punya HIV, apa yang terjadi dengan itu? Ya, jadi kenali betul dengan lingkungan itu. Ya. Karena sekali lagi itu sudah disepakati itu adalah penyakit. Bukan apa ya? Mereka terus mencari alasan bahwa ini adalah alternatif, nggak tahu alternatif apa Kelvin. Ya, saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi kekeh mereka ingin diakui keberadaannya gitu ya. Ya, jadi mengerikan gitu. Nah, jangan sampai nah, kalau Anda menemukan gejala yang seperti ini lalu ingin diangkat di dalam makalah pengetahuan lingkungan, biodiversitas dan pengetahuan lingkungan, silahkan. Ya, bisa saja Anda minta pendapat bagaimana kan sekarang gampang kan mau cari data buat Google Form, share ke lingkungan gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nanti Anda dapat data gitu ya, bagaimana pengetahuan dan kecenderungan teman-teman Anda, teman seangkatan dan lain sebagainya, atau mungkin satu kelompok masyarakat terhadap itu. Bisa saja kalau memang Anda mengambil masalah lingkungan sosial. Masalah lingkungan yang lain ya silakan, pencemaran ya, tata kelola lingkungan dan lain sebagainya silakan. Ya. Nah, jadi makalah ini harus dibuat dengan kelompok, tidak perorangan gitu. Ya. Jadi nanti dibuatlah kalau ini 80 berapa Pak Hayu?
Tapi 80 bagi 10 saja kan tampil 215 menit, nggak cukup 2 hari ya untuk seminarnya ya, nggak cukup gitu. Ya kita lihat saja nantilah, mudah-mudahan nanti bisa dibuat sedemikian rupa ya, karena apa yang sudah Anda buat itu nanti ya harus dipresentasikan ya oleh kelompoknya, dan setiap kelompok harus anggotanya harus mampu mempresentasikan tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti dipresentasikan, dan tugas ini tidak harus dikumpulkan minggu depan atau bulan depan, tidak. Paling telat 1 bulan sebelum perkuliahan berakhir. Artinya kegiatan ini cukup panjang ya. Tapi dari yang kami peroleh, data yang ada ya karena ini mata kuliah ini tugasnya nanti sebulan sebulan sebelum kuliah berakhir, ya berarti kalau itu pertemuan ke berapa, 16 kurang 4, 12 ya, pertemuan 12 misalnya, ya dikerjakannya itu pas minggu ke-11 gitu ya, umumnya begitu, bahkan ada yang terlambat gitu. Apa dampaknya? Dampaknya itu pastilah kualitas makalahnya atau karya ilmiahnya juga tidak akan baik karena serba terburu-buru gitu. Ya, oleh karena itu mohon tugas ini dikerjakan dari minggu ke minggu. Ini sebagai tugas terstruktur dari kami gitu. Karena nanti kami tidak akan memberikan tugas struktur terkait dengan konsep prinsipnya. Jadi artinya tiap minggu Anda mengerjakan ini, sehingga nanti di pertemuan ke-12 itu sudah selesai dengan hasil yang optimal karena dikerjakan secara terus-menerus dari waktu ke waktu gitu. Ya. Sehingga hasilnya tentu lebih berkualitas karena Anda punya kesempatan untuk menelaah secara mendalam dari apa yang sudah dilakukan gitu, atau mempersiapkan instrumen yang lebih lengkap lagi sehingga apa yang akan Anda kerjakan terencana dengan sangat baik gitu. Itu yang diinginkan gitu, sehingga hasilnya ini jadi optimal gitu. Nah, kenapa 40% ya? Karena ternyata tugas ini bebannya cukup besar dibanding UTS UAS saja. Ya. Jadi Anda harus bekerja secara berkelompok, ya, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, apalagi kemampuan abad 21 itu kerjasama, ya, dan lain sebagainya itu, ya ini diterapkan di sini, gitu, ya, diterapkan di sini untuk apa? Mencapai tujuan bersama, suatu makalah yang berkualitas, gitu. Maunya itu, gitu ya, suatu makalah yang berkualitas, ya, yang membawa tema tentang masalah lingkungan di sekitar Anda, gitu. Kan untuk identifikasi saja kan perlu waktu yang cukup kan, mana yang layak untuk diangkat menjadi tema masalah lingkungan yang akan Anda buat, gitu ya. Nah, tentu itu memerlukan pendalaman yang baik, lalu mengembangkan instrumen dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda kerjakan secara bertahap, seperti Anda melakukan rencana penelitian gitu ya, ya tentunya hasilnya akan lebih baik gitu. Ya. Nah, oleh karena itu tugasnya ini diberikan dari awal, dari sekarang, ya, diberikan dari sekarang sehingga harapan tadi bisa tercapai gitu, sehingga Anda bisa menghasilkan makalah yang berkualitas gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini?
Tidak ada? Ya. Bapak izin bertanya. Iya, boleh. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam karena sinyalnya lagi kurang bagus, Pak. Ini Pak mengenai banyak kelompoknya, Pak, kan ini gabungan dari kelas A sama B. Jadi bagaimana ya, Pak? Misalnya mungkin kelas B-nya 5 kelompok atau kelas A-nya berapa kelompok, begitu, Pak? Bagaimana ya, Pak? Ya tanya sama temannya yang lain. Temannya gimana? Mau digabungkan atau masing-masing kelas? Dan yang penting sih buat kami, ya pasti Anda sekarang ada angkatan 2019 kan sudah pada mengenal ya kepalanya masing-masing gitu ya. Mana yang mau enaknya sendiri, mana yang mau kerja dengan baik gitu ya, kan pasti sudah kenal. Dan tentunya kalau sudah kenal tentu Anda punya strategi masing-masing ketika berhadapan dengan kepala-kepala yang sudah Anda kenal itu gitu. Sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama gitu ya. Nah itu yang diharapkan seperti itu. Buat saya sama Pak Wahyu tidak masalah, mau gabung boleh, mau tidak boleh, karena ketika kuliah seperti ini tidak ada kelas AB sebenarnya. Karena ini disatukan kan ya. Cuma kontraknya ke Pak Wahyu kelas B, ke saya kelas A, kan gitu ya Pak Wahyu? Ya, gitu. Iya Pak, betul. Jadi tidak masalah, nilai tetap dari kami berdua gitu. Ya, nilainya berasal dari UTS, UAS, dan tugas ini. Gitu. Jadi kalau mau buat kelompok, misalnya tadi 5 jadi 10, ya boleh saja. Ya, mau digabung boleh, tidak pun tidak masalah. Tapi semakin banyak mengenal keragaman kepala, maksud saya pemikiran segala macamnya tentu sangat baik. Gitu. Ya sehingga Anda punya pengalaman bagaimana berstrategi, menjalin kerjasama, ya, bagaimana membangun komitmen yang disepakati bersama, gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita ditetapkan bersama-sama, gitu, ya. Gimana? Iya, Biasanya Bapak. bicara. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Yang lain tidak mau bicara. Bahar, kamu ngobrol sama siapa, Bahar? Enggak, Pak. Nah, di sampingnya ada siapa? Ada hantu? Ini Pak, ada teman kosan Pak. Gimana? Mau per kelas AB atau mau kelas besar gabung saja? Gitu. Dan karena kelihatannya kuliah ini kemungkinan untuk luring kelihatannya belum dapat izin ya Pak Wahyu, karena tidak ada praktikum kan ya, kelihatannya gitu. Tapi Pak Wahyu ingin kalau UTS UASnya luring gitu. Tapi kita lihat sikon sajalah ya, karena kalau orang percaya bahwa ya sih sebenarnya tidak susah untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan itu untuk pada saat UTS UAS itu. Ya gampang lah, soalnya nggak usah diberi nomor saja, pusing sendiri nanti. Kemudian diacak gitu ya, selesai. Gitu. Jadi di jam yang sama si A bisa mengerjakan nomor 60, si B nomor 2, itu bisa seperti itu. Ya. Jadi untuk kerjasama agak susah gitu. Tapi bukan itu sih sebenarnya. Ya. Tapi yang penting bagaimana Anda bisa bekerja bersama-sama agar tugas itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi sekali lagi tidak diselesaikan 2 minggu atau bahkan 1 minggu sebelum mau dikumpulkan. Gitu. Ya, jadi dibuat jauh-jauh hari sehingga karya yang Anda buat itu berkualitas. Apalagi Anda sudah pengalaman lah. Kalau untuk kelompok, ya silakan Tiara.
Ya Bapak, mau izin bertanya. Jadi untuk satu kelas ini dibagi berapa kelompok ya Pak? Oh, ayo berapa? 55? Ya Pak, 55 aja mungkin. 55 kan. Kayak Jadi kan 5. 10 gitu Pak Wahyu. Iya 10 betul. kelompok. Jadi kalau 10 kelompok boleh dalam penyusunan anggota kelompoknya berasal dari kelas yang sama atau dari kelas yang berbeda. Silakan saja, yang jelas minggu depan kami sudah memperoleh informasi itu. Sekaligus masalah lingkungan yang akan diangkat. Gitu. Ya, sekaligus masalah lingkungan yang akan diangkat. Gitu. Ya, karena kan tadi sudah seperti yang saya sampaikan, tugas ini merupakan tugas terstruktur yang harus Anda kerjakan di dalam setiap minggunya. Gitu. Walaupun nanti Pak Wahyu juga akan menambahkan tugas yang lain. Gitu. Ya, tugas yang lain yang mungkin agak berbeda gitu ya. Dan sebenarnya tugas itu ya untuk membantu Anda ya, memaksa untuk belajar sebenarnya. Ada lagi? Cecilia, mungkin itu dulu. Pak, mau bertanya lagi. Ya. Jadi untuk karya ilmiahnya itu satu per kelompok atau masing-masing dari kelompok tersebut tuh membuat satu temanya, cuma nanti dipilih satu gitu Pak? Apa bagaimana? Satu tema saja. Jadi karya ilmiahnya satu per kelompok gitu ya Pak? Iya, satu saja per kelompok. Tapi tadi masalah yang diangkat real masalah lingkungan yang ada di sekitar Anda. Ya, masalah itu kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa masing-masing anggota itu bisa saja mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Lalu didiskusikan nanti ya satu sama lain didiskusikan lalu berargumentasilah ini layak untuk diangkat dibanding dengan yang lain dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Ya. Jadi boleh Cecilia tadi masing-masing mengidentifikasi masalah di sekitarnya dulu lah mungkin. Karena yang satu di Bekasi, yang satu di Cirebon tentu masalahnya pasti akan berbeda kan. Tapi dari situ nanti kira-kira mana yang urgen untuk diangkat dan diberikan alternatif-alternatif penyelesaiannya. Gitu. Ya. Begitu. Jadi satu saja, tapi bisa saja tadi masalah itu berasal dari masing-masing anggota, lalu dari masing-masing anggota itu didiskusikan mana makalah yang ya paling tidak kalau dibiarkan ini pasti lebih atau cenderung menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Gitu. Begitu Cecilia. Ya baik Bapak, terima kasih. Ada lagi? Isi dari makalah yang harus Anda buat, ya seperti yang sering Anda lihat, mulai dari judul, masalah gitu ya. Judulnya, lalu ada pendahuluan, ya seperti buat karya ilmiah lah. Dari pendahuluan itulah nanti diarahkan kenapa Anda mengangkat masalah itu, gitu. Ya, diangkat masalah itu. Gitu. Itu di pendahuluan. Lalu nanti setelah itu masalah diangkat tujuannya apa dan lain sebagainya seperti biasa lah Anda buat gitu ya. Ini saya tenang karena ini sudah pengalaman. Lalu bab berikutnya, bab kedua itu tinjauan pustaka, tentu mengambil kajian-kajian yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh Anda gitu ya. Bab 3 itu bicara tentang metodologi penyelesaian masalahnya, apa yang akan Anda lakukan ya dan lain sebagainya, termasuk misalnya memperoleh informasi bagaimana respon masyarakat sekitarnya, sambil juga Anda menunjukkan mungkin video
Tapi kalau di laporan itu foto ya, foto-foto masalah yang diangkat. Kalau benar itu masalah real di sekitar Anda, tentu ada buktinya. Nah, kalau tidak ada buktinya, tentu kami tidak percaya bahwa itu adalah masalah real di lingkungan Anda, gitu ya. Jadi disertakan. Lalu untuk memperkuat data informasi apa penyebab masalah, bisa saja Anda sebarkan kuesioner, ya. Kuesioner nanti diolah sedemikian rupa, kan data cara pengolahan kuesioner boleh saja mengukur sikap gitu ya, boleh saja, kan Anda sudah terlatih ya, Bayana membuat instrumen berbasis skala sikap gitu ya. Nah, silakan saja, kan diolah dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda terapkan yang kemarin pernah Anda pelajari di semester ini gitu. Menarik kan ya. Sekaligus mempertajam kemampuan Anda dalam membuat instrumen skala sikap itu gitu ya. Nah, itu sangat bagus gitu, datanya ada lengkap gitu ya. Tidak usah susah-susah, bisa saja lewat Google Form diberikan. Bahkan kami tidak kenal ya datang, share Anda pada saat, jadi boleh dengan wawancara Anda klik saja jawaban-jawaban itu gitu. Kan survei itu begitu, instrumennya sudah disiapkan sedemikian rupa, ya, karena tidak mungkin lewat Google Form, kan lewat Google Form juga kadang-kadang yang ngisi siapa gitu ya, yang nama dicantumkan siapa gitu ya, tidak representatif. Tapi kalau misalnya Google Form-nya sudah Anda siapkan gitu ya, lalu isi metodologi seperti itu, termasuk pengolahan data dan sebagainya disampaikan. Nah, di bab berikutnya bicara tentang hasil dan pembahasannya. Nah, dalam hasil dan pembahasan itu, terutama di pembahasan, ide-ide Anda untuk mengatasi masalah itu ya tentu harus diungkapkan. Dan jangan lupa tadi dengan tinjauan pustakanya. Ya, tentu ketika membahas, ya buat apa ada tinjauan pustaka kalau tidak dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah dari masalah yang Anda temukan. Begitu? Ya, biasa terakhir kesimpulan, ya saran, dan jangan lupa belajar untuk menulis sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah, ya, dari mulai pendahuluan sampai paling tidak pembahasan. Kalau Anda menggunakan pendapat orang lain, cantumkan nama-nama itu sehingga terbiasa dengan istilah yang dikenal dengan plagiarisme itu ya, hindari itu sehingga ketika Anda membuat skripsi sudah terbiasa gitu. Dan mulai manfaatkan penyusunan karya ilmiah ini untuk melatih kemampuan bahasa Indonesia dalam tulisan. Ya, dalam tulisan. Jangan sampai sudah diingatkan berulang-ulang satu alinea, ada yang menulis satu alinea penuh ternyata satu kalimat atau dua kalimat misalnya. Atau membuat kalimat yang tidak jelas SPOK-nya, gitu, ya, gitu. Sehingga karena terbiasa dengan cara seperti itu, akhirnya deskripsi juga terjadi terus-menerus seperti itu. Nilai prosentasenya itu dibandingkan UTS dan UAS lebih besar, jadi 40%. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya dan juga keterampilan yang akan dibangun tentu lebih penting gitu, ya. Dan juga nanti Anda harus presentasi, gitu. Ya, presentasi, begitu. Mudah-mudahan jelas isinya seperti apa dan lain sebagainya, ya. Dan paling lambat 2 minggu lagi lah ya, Anda sudah
menentukan masalah yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah biodiversitas, pengetahuan lingkungan, dan konservasi ini. Berikut nama kelompoknya. Jadi tidak usah dibuat di kesempatan ini. Jadi kami serahkan Anda semua, apa mau per kelas, apa mau lebur kelasnya buat kelompok baru, ya tidak masalah. Ya, buat kami yang penting ada kelompok yang bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan yang penting nanti, ya ketika makalah ini sudah selesai dikerjakan, ya tidak ada satupun nanti, misalnya ada satu orang yang tidak pernah bekerja sama sekali, boleh tidak ditulis di laporan itu, sehingga nama itu tidak ada di kelompok manapun. Sehingga jelas nilainya hanya 60% dari UTS dan UAS. Dan biasanya untuk lulus itu kecil. Ya, itu. Sudah biasa itu ya. Makanya tadi dari awal Anda dalam kelompok itu harus membuat komitmen yang harus di committed ya oleh masing-masing anggota kelompoknya. Gitu. Ya. Itu dulu yang perlu saya sampaikan dengan tugas UTS UAS ya biasanya kami minta soal-soalnya ya objektif pilihan ganda, mungkin ada sebab akibat dan lain sebagainya. Ya. Itu sementara, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Aulia. Nah, itu yang jadi masalah, sementara kelas B-nya lebih sedikit kan ya. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi nanti di kelas A yang anggotanya banyak yang leha-leha gitu ya. Sementara di kelas B serius semua karena jumlah anggotanya lebih sedikit gitu. Jadi untuk mencegah hal itu kan kita berdasarkan keadilan gitu ya, membuat kelompok itu di kelas ini ya suka tidak suka ya beban itu harus ditanggung bersama-sama. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang memungkinkan tidak mengenal kelas A dan B. Gitu. Jadi anggap saja bahwa yang berapa ini tercatat 81 orang ya, ada 81 orang ini satu kelas saja. Gitu. Ya. Bahar kelas apa Bahar? Kelas A Pak. Ya misalnya Bahar kelas B siapa? Salma ya. Salma kelas B. Gitu ya. Gitu. Nah, karena udah bosan sama Salma Hasna gitu ya. Kerjasamanya maksudnya gitu ya. Boleh gitu. Pengalaman kerja ke depan itu kan yang survive itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kerjasama dengan berbagai kepala gitu, yang punya karakter sifat yang mungkin berbeda ya. Nah, ini dulu saya kerjasama dengan orang ya, tapi dengan orang yang sedikit ngomong tapi banyak bekerja. Sekarang banyak ngomong kerjanya nggak ada. Ini gimana caranya menyelesaikannya gitu. Nah, itu kan pengalaman penting dalam upaya membangun pengalaman dan belajar Anda menjalin kerjasama dengan orang gitu. Kalau dengan yang soleh-soleh saja mah ya enak gitu ya. Itu. Nah, dengan yang orangnya amanah terus sedikit saja bicara diskusi gitu ya langsung pekerjaannya selesai. Nah itu kalau pengalamannya baik terus ketika ketemu dengan yang pahit Anda bisa stres, bisa kecewa gitu ya. Begitu. Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Ada saran? Disatukan saja? Berapa bagusnya ada yang gabungan dari A dan B supaya nanti
jumlah anggotanya merata. Dan perlu diperhatikan nanti juga ada penilaian ini ya, penilaian antar sesama. Ya. Dari pengalaman yang kemarin itu kalau mahasiswa yang tidak terlibat, nah dapat nilainya jelek tuh dari temennya. Nah itu ternyata sangat berpengaruh ya Pak Serudin terhadap nilai akhirnya. Iya. Karena besarannya 40%. Betul Pak ya? Iya. Tidak salah ya, 40%. 40%. Jadi ada peer assessment nanti ya untuk setiap kelompok. Jadi nilai akhir itu untuk tugas gitu ya. Nilai tugas dulu ditentukan ya. Lalu nanti berapa nilai peer assessment-nya gitu ya. Kalau 90%, 90 gitu ya, maka dikali nilai yang diperoleh secara kelompok gitu. Ya seperti yang kemarin dilakukan ya Pak Wahyu ya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga jelas nanti kelihatan kontribusinya. Ada yang memang bagus semua gitu ya. Tidak masalah gitu. Ya, siapa yang mau? Ya, silakan Aulia. Mau punya pengalaman bekerja sama dengan beda kelas gitu. Nggak apa-apa sih. Ya boleh, jadi pada prinsipnya kita serahkan aja kepada kelompoknya supaya nanti yang penting harus kompak. Nah, nanti kan kerjasamanya itu menentukan kualitas dari tugasnya ya. Iya, itu yang gitu ya, Pak? penting sebenarnya. Betul Pak Wahyu, itu yang penting buat kami ya. Tapi kami pun ingin Anda punya pengalaman bekerja sama dengan orang-orang yang selama ini tidak Anda pernah kerjasama gitu. Itu yang pentingnya lagi gitu. Ya, gitu. Karena begitu Aulia. Ya, silahkan aja. Mau di sekaligus latihan ini pemilihan random gitu ya. Silahkan, bebas aja. Gitu. Ya, yang saya senang sih seperti itu. Karena Anda punya pengalaman bekerja sama dengan orang yang belum pernah bekerja sama dengan Anda. Itu yang sangat penting. Ya. Ingat dulu waktu saya diseleksi jadi asesor Ban PT kan begitu. Orang psikolog itu kan pinter gitu. Ini orang bisa kerjasama nggak dengan orang lain gitu. Ya, dibuatlah satu kelompok. Satu kelompok itu ada 12 orang. Berikan satu tema untuk berdiskusi dan masing-masing nanti harus presentasi. Dan yang presentasi boleh disanggah oleh teman yang lainnya gitu. Ya. Tapi sama tugasnya itu menyelesaikan suatu masalah gitu. Dari hasil diskusi itu nanti masalah ini bagaimana diselesaikannya gitu. Tujuannya sama gitu. Nanti itu akan ketahuan. Ini yang ngotot mau menang sendiri gitu kelihatan tidak lulus ujungnya ya. Nah, ini yang diem aja cuma denger aja pasif nggak lulus juga gitu ya. Lalu ada juga yang berargumen banyak gitu ya. Tapi nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya gitu ya. Itu juga out gitu. Jadi ketika ngomong tidak ada data, fakta yang digunakan, itu juga out gitu. Dan ketika ada yang bicara, lalu diminta ditanya dari mana data dan lain sebagainya, tidak bisa menjawab dasarnya juga out gitu ya. Nah yang selamat itu tadi, ketika berbicara, dia menggunakan data fakta yang ada, ketika ditanya pendapatnya, dia bisa berargumentasi dengan baik gitu ya. Itu yang diinginkannya. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang biasanya mudah bekerja sama dengan siapapun. Ya. Itu yang apa namanya? Karena kebetulan kan kalau di Ban PT dulu itu sampai sekarang sih ketika mengerjakan sesuatu maka dihasilkan sejumlah keputusan. Nah, keputusan itu terutama menilai kan. Penilaian itu harus bisa dipertanggungjawabkan.
dasar penilaiannya apa, kenapa diberi nilai itu, ya, dan seterusnya. Sehingga pekerjaannya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Dan mampu memberikan argumen kenapa dia memberikan penilaian seperti itu. Ya, begitu. Sebenarnya itu yang diinginkan gitu ya. Walaupun ya seperti kita ketahui tidak semua orang bisa bekerja sama dengan yang lain secara mudah gitu. Ya. Nggak masalah, silakan Aulia mau yang Aulia sampaikan 64 gitu ya, mau dilebur satu kelompok lalu diacak juga boleh, terserah ya, bebas-bebas saja. Karena siapapun anggota kelompoknya nanti tugas dan kewajibannya harus jelas dan sama-sama bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya, tujuannya dengan baik dan benar. Jangan sampai karena satu dan lain hal si A menghambat. Kalau di S2 ada yang seperti itu ya Pak Wahyu ya. Ya, ada sama teman yang lainnya langsung di out sehingga tidak lulus. Gitu. Begitu ya. Jentina jelas ya, Jentina? Jelas Bapak. Iya, ketemu lagi ya. Kalau dievaluasi kan kelas kecil ya, hanya 14 orang kemarin ya. Gitu. Nah, sekarang mau kelas gede. Ada lagi yang ditanyakan? Itu tugasnya ya. Tugasnya. Sedikit Pak, saya Mangga Pak Wahyu. selain tadi tugas-tugas yang sudah disampaikan ada book chapter ya. Jadi ini sebetulnya tugasnya adalah nanti dia akan ditunjuk satu kelompok yang bertugas untuk membuat semacam satu bab buku lah. Minggu depan itu nanti Anda buat satu